do my two-step. Oke. Tribuners, kembali lagi di Triponcast berbincang olahraga masih dengan Bang Haryadi Zuriansa, CEO dari Kancil BBK. Nah, saya masih juga akan mengingatkan Tribuners dimanapun berada untuk selalu menyaksikan berbincang Triponcast setiap hari, yang hadir setiap hari. Nah, untuk bulan Oktober ini kita punya berbincang inklusi keuangan yang hadir setiap Kamis pukul 2 siang. Siapapun yang nonton juga berkesempatan untuk meraih hadiah menarik, giveaway menarik. Oke, kita balik lagi ke Bang Yadi. Bang, ini kan abang bisa lihat nih di Kalbar ini, geliat futsal di Kalbar ini sebenarnya luar biasa di tingkat arus bawah. Gimana sih menurut pandangan abang? Ini kan potensi-potensi yang luar biasa. Gimana tuh Bang? Ya, kalau untuk bicara masalah futsal di Kalbar ya, memang dari dulu atensinya sangat luar biasa. Artinya kenapa ada klub Kancil BBK bisa main di nasional itu salah satunya karena animo futsal di Kalbar memang sangat luar biasa. Dari penggemar sepak bola sampai ke futsal itu sebenarnya jadi satu gitu. Artinya orang yang senang dengan sepak bola di Persiponnya, orang yang dengan futsal di Kancilnya, artinya punya wadah yang sangat luar biasa. Jadi kalau untuk modal Kalbar itu punya modal yang sangat besar buat industri sepak bola sebenarnya. Karena itu tadi ya, ini permainan yang sangat digemari, bahkan jurnalis pun suka. Jadi kalau misalkan udah selesai liputan ya udah main futsal aja lah, nah kayak gitu. Jadi benar-benar luar biasa lah olahraga ini. Bang, masih relate dengan yang pertanyaan tadi, kalau untuk pembinaan, akademi pembinaan untuk kader baru bagi pemain futsal itu gimana Kak? Nah ini kan kabarnya Kancil BBK itu juga berencana pengen bikin akademi untuk pembibitan kader futsal. Bisa diceritakan Bang? Kalau untuk akademi kita bukan akan ya, memang akademi kita udah buat hampir kurang 2 tahun. Jadi memang akademi itu salah satu langkah kita lah untuk memulai pembinaan dari usia dini. Artinya development kita untuk membangun regenerasi pemain-pemain futsal, bahkan mungkin pemain-pemain sepak bola bisa dimulai dari futsal. Nah, jadi memang sekarang sudah lumayan ada sekitar berapa puluh siswa yang mengikuti Akademi Kancil BBK. Itu mulai dari SD, ada yang kelas 1, kelas 2, bahkan ada yang tingkat SMP. Ternyata sudah dimulai. Itu dari kapan tuh Bang? Itu dari 2 tahun yang lalu kita 2 udah tahun yang mulai. lalu. Itu hanya untuk baru Pontianak atau seperti apa nih? Iya, sementara kita masih konsentrasinya di Pontianak. Peminatnya itu gimana tuh Bang? Dari apa nih? Anak-anak SD kah, SMP kah, atau seperti apa? Kebanyakan sih anak-anak yang paling banyak SD, SMP. Jadi kadang suka juga lihat pemain-pemain anak-anak yang masih kelas 3 SD, kelas 4 SD bermain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat tempat-tempat lain untuk menjadikan sebuah akademi futsal ya. Nah, mudah-mudahan dari akademi futsal ini akan muncul bibit-bibit pemain-pemain futsal ke depannya yang lebih baik daripada generasi abang-abang ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan istilahnya sepak bola Kalbar juga asal muasalnya dari bisa dari akademi situ ya, futsal asal ini, muasalnya, benar-benar. Nah Bang, ya, artinya juga ketika ada pengkaderan, ketika ada pelatihan segala macam, tentu yang diharapkan juga ada sebuah kompetisi untuk mereka, terutama untuk anak-anak ya, mungkin ini biar mereka bisa lebih atraktif dengan kompetisi itu. Kalau di sini untuk kompetisi tingkat yang anak-anak itu gimana Bang? Sudah ada atau seperti apa? Kalau di sini sudah ada sebenarnya. Hampir rata-rata biasanya IO itu kalau misalnya dia ngadain kompetisi nasional, kompetisi untuk umum, terus untuk mahasiswa, untuk pelajar, biasanya di pagi-pagi diselipin pertandingan antar SD. Ada kadang-kadang U15 segala macam. Banyak event-event yang sering sudah mengadakan itu. Dan ini adalah hal yang positif dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih kompetitif lagi, bahkan ke depan ada IO yang memberanikan diri untuk supaya kompetisi anak-anak SD ini bisa main, maksudnya bukan hanya habis-habis di Tarkam gitu kan, tapi bekerja samalah dengan IO-IO yang ada di luar sana. Akhirnya ujung-ujung nanti ada yang ada skala nasional lah. Jadi nanti U15 atau U9 ini main di Kalimantan, menang nanti main di regional main di nasional. Jadi tapi untuk sekarang belum ada ya berjenjang untuk gitu. Tapi kalau sekarang belum, ya? sementara ini belum. Bang, gimana nih
kalau Tribuners yang mungkin para orang tua ya yang punya anak-anak yang pengen, wah kayaknya bagus nih anak aku mulai dikader dari sekarang. Mereka tuh harus ngapain, harus kemana gitu untuk bisa mengajak anaknya untuk berpartisipasi di Kancil BBK, di Akademi Kancil BBK. Gimana tuh Bang? Ya, jadi kalau misalnya untuk Akademi Kancil BBK, jadi paling tinggal bisa lihat di IG-nya Kancil, IG-nya Kancil BBK official. Terus di situ juga kita punya Instagramnya Kancil BBK Academy. Nah, kita kan setiap hari Sabtu dan Minggu tuh, seminggu Sabtu 2 kali. Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu. Jadi tinggal daftar aja, tinggal daftar. Nah, kebetulan kita Sabtu Minggu di lapangan Puncak Futsal di Palima. Lapangan Puncak Futsal. Nah, ini para orang tua nih. Ini informasinya sudah luar biasa, sudah ada informasinya. Jadi tinggal cari aja di Instagramnya Kancil BBK official ya. Yeah. Terus ada apa tadi Instagram satu lagi? Kancil BBK_Academy. Oh, oke. Nah, itu. Nah, balik lagi Bang, tadi cerita soal pandemi, soal Pro Futsal League ini kan 2020 ditunda dan akan berlanjut diperkirakan November kabarnya kayak gitu. Jadi kalau dengan Kancil BBK nih sebelumnya sempat ikut dalam event itu ya Bang ya? Iya. Jadi ini musim keempat Kancil BBK. Jadi musim keempatnya Kancil BBK mengikuti 2017, 18, 19, 20. Ini musim keempat. Dan memang sebenarnya menyisakan 2 seri terakhir, satu seri terakhir diisi oleh 2 pertandingan. Nah, memang karena pandemi harus ditunda dan memang terakhir bahwa pertandingannya akan diundur di November. Bang, gimana sih caranya menjaga konsistensi hingga bisa sampai tahun keempat ya untuk bisa berpartisipasi? Itu kan pasti tidak gampang juga sebenarnya. Yeah. Pasti ada kuncinya, ada strateginya di situ. Itu kayak gimana sih Bang? Yeah. Jadi memang kalau cerita tentang 4 tahun perjalanan artinya memang turun naik dan yang pasti kita berterima kasih dengan sponsor-sponsor yang sudah membuat kita sampai pada fase ini ya. Dan juga mungkin di sini saya pengen sampaikan kepada Pak Edi Kamtono sebagai wali kota yang selalu mensupport Kancil BBK. Terus juga ada Pak Sutarmiji selaku gubernur yang selalu memperhatikan kita, yang membuat kita juga sampai survive seperti ini. Lalu juga ada Pak Jarod yang memang udah Bupati Sintang, yang udah terkenal dengan hobi bolanya, istilahnya begitu kan. Nah, selalu memberikan moral lah buat kita ya, artinya motivasi juga ya Bang ya. Kita sehingga akhirnya pada saat ini kita survive dan kita beruntung sekali juga akhirnya seorang Bang Maman Abdurrahman bisa bergabung langsung sebagai komisaris utama Kancil BBK. Nah, ini merupakan energi positif buat kita di tahun ini gitu. Nah, makanya saat ini kita mulai berbenah supaya ke depan kita bisa menjadi sebuah tim yang profesional, bisa bertumbuh kembang menjadi sebuah klub futsal yang akhirnya menjadi tim yang sangat disegani dan mungkin bisa menjadi rajanya di event futsal nanti. Tapi dengan tidak menepikan prinsip bahwa Kancil BBK ini adalah jembatan buat anak-anak muda Kalbar agar bisa menunjukkan kemampuannya di tingkat nasional. Siap, oke. Nah, tadi saat break aku sempat berbincang nih sama Bang Yadi nih soal dia itu kan awal mulanya juga pemain futsal, pemain sepak bola ya. Sudah warawiri lah dia bermain, terus dia berpikir untuk wah kayaknya harus ada sebuah klub nih ya yang memanajemen nih, walau akan perlu banyak pengorbanan di situ. Benar ya Bang ya, kayak gitu ya ceritanya. Yeah. Termasuk harus mengeluarkan finansial dari kocek pribadi. Nah, kayak gitulah. Gimana tuh Bang? Ya, jadi kalau misalnya dulu sih memang waktu itu pikir 2016 ya, pengen ikut main futsal. Gabung sama mereka nih kan. Jadi awalnya gitu. Nah, pada saat di nasional, saya berpikir nih dulu, ini kalau misalnya kita udah main di nasional nih kan pastinya udah level nasional nih. Kalau udah main di nasional, Kalbar udah ada namanya di nasional. Betul. Terus masuk di TV swasta, live setiap 2 minggu sekali, dan akan ditonton oleh seluruh masyarakat Kalbar. Bisa lah istilahnya gitu kan. Bisa lah nanti bakalan ada perusahaan-perusahaan daerah yang bakal support lah. Tapi memang di awal agak sulit, tapi akhirnya kesini
meski belum juga mudah, tapi setidaknya saat ini kita punya keyakinan pada saat sebelum pandemi ya, kita punya keyakinan bahwa ke depan akan banyak perusahaan-perusahaan daerah, pengusaha-pengusaha yang mungkin lebih besar daripada kita-kita yang ada di sini bisa aware lah kepada Kancil BBK dan yang pasti kayak Bang Kalbar misalnya dari awal sampai saat ini ya sebagai perusahaan daerah dia selalu support kita dari awal dan alhamdulillah selalu meningkat. Siap. Dari segi nominal selalu meningkat dan selalu berpartisipasi setiap tahunnya. Nah, naik turun sponsorship kita juga akhirnya pada saat tahun ini agak sedikit membuahkan hasil. Ada beberapa sponsor yang sudah ikutlah ke dalam kita ya, misalnya gitu. Bahkan sudah ada beberapa sponsor-sponsor yang sedikit memotivasi kita. Artinya ada perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa tertarik dengan klub Kancil BBK yang sebenarnya hanya klub-klub yang nggak diniatkan sebenarnya gitu kan. Siap. Dulunya nggak diniatkan, tapi saat ini teman-teman bisa membuktikan. Mudah-mudahan semua masyarakat Kalbar meniatkan untuk Kancil BBK Kalbar ini agar bisa menjadi klub yang akan terus bermain di nasional, yang akan terus menjadi kebanggaan anak-anak muda Kalbar. Betul. Karena saya sendiri dulunya pada saat saya muda, saya merasakan betapa ndak enaknya jadi anak muda yang ndak punya kebanggaan untuk daerahnya gitu. Mudah-mudahan sekarang itu bisa jadi motivasi kita. Ini semacam prestise juga sebenarnya ya kalau kita punya klub lokal yang menasional itu kan wah bangga banget gitu. Dan bisa merembet ke sepak bola besarnya gitu. Betul. Kita berharap bukan hanya futsalnya aja, bukan hanya sepak bola kecil ini, tapi nanti suatu saat akan ada klub dari Kalbar yang akan bermain di kasta tertinggi sepak bola nasional. Kita juga berharap nanti ke depannya seperti itu. Karena dulu saya waktu kecil sempat tinggal di Surabaya, pindah. Dulu saya senang dengan tim daerah lain istilahnya Persebaya dan tiba-tiba di sini saya tidak punya tim yang bisa membuat saya ikut nonton ke stadion gitu ya. Dan bangga istilahnya gitu kan. Jadi saya merasakan tidak nyaman jadi anak muda yang tidak punya kebanggaan gitu. Jadi solusinya dibikin ya. Mudah-mudahan ke depan ini hanya awal mula. Kalau hanya dilakukan seorang saya ada di Zuriansa nggak akan bisa. Jadi jika semuanya ini juga mendukung, perlu kolaborasi ya Bang ya. Semua stakeholder mendukung, ada semua pengusaha-pengusaha dan perusda-perusda yang ada di sini, stakeholder kita jalani sama-sama, kita konsepkan sama-sama seprofesional mungkin. Betul. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Nah, ini mengajak perusahaan-perusahaan daerah, baik swasta juga, silakan nih. Untuk ini kolaborasi yang sebenarnya apik sekali. Karena teman-teman Kancil BBK ini tidak main-main. Mereka juga punya manajemen yang luar biasa, profesional juga. Tapi memang masih butuh support lah ya, kayak gitu bahasanya. Nah, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini kan ada ajang PON 2020, walau ditunda ya Bang ya, PON Papua 2021. Kalbar juga masuk ya Bang ya, ada pemain-pemain Kalbar juga masuk. Nah ini gimana nih Bang? Kita pasti mau tahu juga persiapannya seperti apa, terus siapa sih lawan terberatnya kalau di PON gitu Bang? Ya kalau saat ini alhamdulillah kita lolos ya, lolos ke PON nanti dan kalau untuk TC PON itu udah jalan seminggu sekali. Untuk lawan terberat ya kita pastikan Jawa Barat. Memang mungkin ini mudah-mudahan sebagai doa dan janji kita sebagai masyarakat Kalbar. Saya pastikan bahwa di PON nanti kalau terselenggara pertama kalinya Kalbar mendapatkan medali emas dari cabang sepak bola yaitu futsal. Catat. Keren sekali. Ini janji dari Bang Haryadi untuk Kalbar ya. Nah, itu nanti di 2021 ya itu akan dilaksanakan, benar ya Bang ya? Jadi kebetulan kita PON di 2021 memang lawan terberat kita adalah pemegang medali emas tahun lalu ya. Juara bertahan ya Bang ya? Juara bertahan Jawa Barat dan Jawa Barat memang diisi oleh pemain-pemain yang udah sangat-sangat mumpuni. Tapi bagi saya dengan melihat realita yang ada sekarang bahwa kita yakin dan kita pastikan kita bisa dapat emas. Dan kebetulan juga Kalbar bukan juga tim sembarangan, karena kita diisi pemain-pemain muda yang berbakat dan salah satunya adalah pemain tim nasional futsal Indonesia. Siapa Bang yang ada?
Ya, kebetulan kita saat ini masih punya satu pemain yang bermain di tim nasional, Samuel Eko. Oke. Ya kita doakan ya. Dan ini juga kalau memang insya Allah nih bisa diwujudkan. Wah ini luar biasa sekali nih untuk Kalbar, hadiah untuk Kalbar. Oke, Bang, pertanyaan berikutnya dalam kejuaraan futsal di ajang internasional ada AFC ya Bang ya, Futsal Championship. Jadi seperti apa sih peluang dari pemain lokal di kita itu untuk bisa masuk di seleksi timnas dan akhirnya bisa ikut berlaga di level internasional? Ya, kalau untuk apa yang udah kita capai saat ini ya, artinya memang mantan pemain kita kan Samuel Eko, walaupun sekarang udah bermain di klub luar, dia sekarang adalah salah satu pemain timnas futsal Indonesia. Nah, tidak menutup kemungkinan akan ada Samuel Eko berikutnya yang akan lahir dari Kancil BBK ini. Makanya selama kita masih punya klub yang bermain di nasional, tidak akan menutup kemungkinan anak-anak muda Kalbar punya jalan buat jadi pemain tim nasional. Apalagi nanti kalau ke depan kita bisa membesarkan klub ini sebagai klub besar yang akan selalu dilihat orang pertama kali, bukan klub-klub luar di sana. Jadi ketika orang bicara tentang futsal nasional, pertama kali yang dilihat adalah Kancil BBK. Nah, makanya itu akan memudahkan anak-anak muda Kalbar yang akan lebih cepat direkrut oleh pelatih timnas atau Federasi Futsal Indonesia. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa federasi pun terkadang juga melihat pemain ini bermain di klub besar seperti apa. Dan saya yakin pemain-pemain Kalbar ke depan juga akan ada. Itulah fungsinya kalau misalnya ada salah satu klub di Indonesia, misal Persipon atau apa yang main di Persista mungkin kan, yang main di atau Persikat Ketapang main di Liga 1 nasional. Nah, di situ akan membuat pemain-pemain Kalbar mudah untuk jadi pemain tim nasional. Siap. Jadi itu satu di antara strateginya Tribuners. Bang, balik lagi soal kalau untuk tingkat lokal sendiri untuk kompetisi futsal cukup banyak digelarkah? Lalu dukungan dari Pemda seperti apa sih, Bang? Ya, kalau untuk kompetisi ya memang Tarkam itu agak lancar lah. Sebelum pandemi lancar sekali dan selalu rutin IO event organizer yang ikut membuat kompetisi juga rutin ya. Nah, dari kerutinan kompetisi itulah lahirlah pemain-pemain ini. Paling kalau bagi saya catatan kecil untuk event organizer futsal yang ada di Kota Pontianak atau di Kalimantan Barat ini, saya berharap mereka lebih berpikir membangun SDM sepak bolanya. Artinya profit boleh tapi bukan profit oriented. Artinya kompetisinya itu kalau bisa dibuat ada tujuan, dibuat punya jenjang, nanti muaranya adalah turnamen nasional. Menyiapkan anak-anak muda Kalbar untuk kompetitif di nasional. Betul. Bukan hanya habis-habis Tarkam hari ini, besok betul. Tarkam lagi. Tarkam hari ini, besok Tarkam lagi. Jadi mindset pemain-pemain lokal Kalbar hanya di event-event Tarkam. Jadi begitu disajikan dengan kompetisi nasional, mereka nggak punya mental, mereka nggak demam panggung, jago di karpet lapangan rental, tapi begitu main di tingkat di lapangan nasional, mereka seperti kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mental itu perlu dibangun ya, itu juga kunci sebenarnya. Makanya saya berharap event-event organizer yang selama ini melakukan kompetisi-kompetisi lokal yang ada, mulailah buat kompetisi berjenjang. Mungkin dari kabupaten bawa ke provinsi, baru bawa ke nasional, atau ya seperti itulah istilahnya. Jadi punya jenjang. Mereka ini juara ngapa nih? Oh, juara mewakili ini jadinya. Jangan habis itu juara dah dapat hadiah, bagi-bagi hadiahnya. Oh, 2 hari lagi ada futsal di sana lagi. Ini kesana aja gitu kan. Jadi nggak ada jenjangnya gitu. Kalau jago kandang tapi pun itu hanya untuk lingkup masa ininya. Setidaknya merubah mindset mereka menjadi seorang pemain yang kompetitif lah istilahnya gitu. Nah, ini sebenarnya masukan dari Bang Haryadi untuk para penyelenggara event-event kompetisi bahwa sebaiknya lakukan sesuatu yang ada target sebenarnya untuk membangun dari para pemain ini, membangun ketangguhan mereka, kehandalan mereka untuk tidak hanya berkompetisi di tingkat lokal tapi untuk masuk ke nasional nanti, kayak gitulah ya kira-kira Bang ya. Siap. Nah Bang,
Apa sih rencana Kancil BBK berikutnya Bang ke depannya ini? Mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk rencana Kancil BBK, memang saat ini kita ingin mencoba menjadi sebuah klub yang profesional, diisi oleh manajemen-manajemen yang profesional, dan itu memang nggak mudah, dan ya, hanya mudah diucapkan tapi ya memang sulit dilakukan. Dan ke depan kita akan melakukan pembinaan dari usia muda, dan supaya nanti ke depan pemain-pemain Kancil BBK ini adalah memang anak-anak muda potensial di Kalbar. Artinya tidak ada apapun, jadi siapapun pemain terbaik Kalbar, dia main di Kancil BBK. Mau dari manapun, mau dari kabupaten manapun, mau latar belakang seperti apapun, dia di Kancil BBK. Nah, kita akan mencoba menggali potensi yang ada di sponsorshipnya. Kita akan mencoba membangun komunikasi yang bagus kepada Pemda dan juga sponsor-sponsor yang sudah ada. Semoga ke depan ini jadi langkah awal agar ke depannya di kompetisi berikutnya Kancil BBK bisa menjadi juara untuk yang pertama kalinya, tapi dengan sistem pembinaan yang kontinu. Siap. Tadi yang soal dukungan dari Pemda itu sebenarnya juga sudah ada ya Bang ya, sudah saat ini sudah luar biasa juga sebenarnya dukungan dari Pemda. Dukungan dari Pemda juga saat ini sudah luar biasa lah. Artinya dengan keterbatasan Pemda untuk menolong kita sudah ada. Artinya selama ini Pemda provinsi, artinya terus pemerintah Kota Pontianak itu juga sudah sangat welcome lah dengan kita. Artinya apapun yang jadi kegiatan Kancil BBK itu selalu didukung. Salah satu misalnya pemerintah Kota Pontianak membantunya adalah dengan pada saat tiket kita untuk korporasi pajaknya kita bisa dibantu, gitu. Banyak hal lah. Dan tidak hanya Pemda tapi semuanya diharapkan juga berkolaborasi lah untuk kita support Kancil BBK. Nah Bang, ini terakhir mungkin ada kalimat motivasi yang bisa disampaikan kepada Tribuners terutama untuk anak-anak muda agar ayo dong berprestasi nih, walau tidak di olahraga futsal, mungkin olahraga yang lainnya, mungkin bisa disampaikan Bang. Ya, artinya memang tidak mudah gitu. Kita juga nggak tahu Kancil BBK bakal seperti apa. Tapi yang pasti saat ini kita mencoba Kancil BBK untuk lebih maju ke depannya. Apapun olahraganya, olahraga lainnya, apapun bakat-bakat anak-anak muda Kalbar, percaya gitu bahwa dengan kemampuan yang kita punya, dengan niat dan passion yang ada, kita akan jadi sesuatu. Sebenarnya sih untuk menggapai apa yang kita mau, sebenarnya kuncinya cuma satu sih. Artinya kita punya passion untuk menggapai itu. Gitu. Biasanya sesuatu yang kita lakukan dengan passion tanpa hitung-hitungan, biasanya akan mendapatkan suatu hasil, walau biasanya di awalnya juga tantangannya berat, sulit gitu. Ya. Tapi yakinlah ke depan Kalbar punya potensi yang luar biasa. Anak-anak mudanya luar biasa. Kita sama dengan provinsi lain, kita sama dengan orang-orang yang di luar pulau sana. Cuma kita perlu belajar untuk tidak cepat puas. Artinya hebat di Tarkam, lalu selesai sampai situ. Kadang-kadang atau olahraga lain lah, kompetisi-kompetisi di tingkat kecamatan apa segala macam, puas sampai di situ, artinya kita masih belum ada apa-apanya ketika kita udah main di nasional. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya futsal, grup olahraga yang bermain di level nasional, mudah-mudahan sepak bola, basketnya, volinya, adalah klub-klub binaan dari Kalbar yang bisa berbicara di nasional, sehingga media nasional akan selalu nyebut Kalbar. Seperti biasa kita kalau udah tanding nasional kan Kancil BBK Kalbar, Kancil BBK Pontianak, Kancil BBK Kalbar. Jadi otomatis kita bisa membawa nama daerah kita di nasional. Kalbar tuh layak disegani loh. Nah ini tadi Bang Yadi udah bilang jangan cepat puas, jangan juga gampang menyerah. Kalau ada passion, kalau ada kemauan yang kuat, pasti bisa, pasti yakin. Nah Bang Yadi itu sebenarnya sudah membuktikan itu. Dia membangun Kancil BBK dari awal dengan pengorbanan yang luar biasa, dan sampai hari ini kita bisa lihat tapak
Kancil BBK itu sudah seperti apa. Nah, Tribuners, kita sudah di penghujung. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Yadi, Bang Haryadi Zuriansa, CEO dari Kancil BBK yang sudah hadir di studio Triponcast hari ini. Terima kasih banyak ya Bang ya. Dan Siap. kembali saya ingatkan kepada Tribuners dimanapun berada untuk selalu menyaksikan Triponcast setiap hari yang hadir setiap pukul 2 siang dari Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu setiap pukul 4 sore. Dan jangan lupa saksikan di bulan Oktober ini kita menayangkan Berbincang Inklusi Keuangan yang hadir setiap Kamis pukul 2 siang. Nah, saya sudah di akhir perjumpaan. Terima kasih atas partisipasi dan sudah menonton sampai akhir. Salam. Podcast. Bagi salah satu While me do my two-step.